Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Pada sore hari ini kita akan membahas suatu kisah tentang Paulus di Kisah Para Rasul 24. Sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan, Kau selalu menyertai hidup kami sepanjang hari ini dan sampai seterusnya, dari kemarin, sekarang, sampai lama-lamanya. Kami percaya Tuhan juga Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan rema firman Tuhan tentang Kisah Para Rasul 24 tentang Paulus Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan dan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita melihat bahwa di Kisah Para Rasul 24 di sini Paulus dihadapkan suatu wali, wali negeri namanya Felix, ya. Jadi di sini melihat bahwa Paulus akan mendapatkan dakwaan-dakwaan, ya. Jadi dakwaan-dakwaan ini tentang perihal yang menyebabkan keributan, sehingga Paulus didakwa di sini, ya. Kalau kita melihat dari seterusnya dari ayat 1 sampai ayat 15, ya, bahwa Paulus didakwa dengan berbagai macam dakwaan dan itu semua tidak ada yang benar, ya, fitnah, ya, karena mereka dengki. Jadi orang dengki itu pasti ada sesuatu hal yang ditambah-tambahkan atau dikurang-kurangi yang menyudutkan Paulus, ya. Tapi di sini yang menariknya, ya, Paulus waktu ketika dia diberikan kesempatan untuk berbicara, ya, untuk menyatakan apa yang dia bela, ya, di ayat 16 menariknya saya bacakan di Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Jadi dia tahu bahwa yang dakwa mereka juga saudara-saudaranya orang Yahudi. Tapi yang menarik di sini Paulus tidak gerasa-gerusu, ya, tidak emosional, tapi dia terus berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Kalau hati nurani kita murni itu, kita tuh tidak pernah ada rasa untuk emosi atau untuk membela diri dengan kekerasan atau dengan emosional. Tapi hati yang murni itu berhadapan dengan Allah dan manusia itu dengan rasa tenang, ya, dan bersyukur. Dan kita lihat di sini Paulus juga mengatakan segala sesuatu hal yang benar-benar tujuannya untuk kemuliaan Tuhan, ya. Jadi persoalannya di sini adalah bahwa Paulus itu, ya, memberitakan tentang kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Kalau kita baca Kisah Para Rasul sebelumnya, terjadi keributan di antara orang Farisi dan orang Saduki, ya. Tapi memang Paulus ini benar-benar luar biasa, sampai-sampai wali negeri Felix ini, ya, bersama istrinya seorang Yahudi namanya Drusilla, itu ingin mendengar daripada Paulus itu tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Kalau kita bicara tentang Yesus Kristus, ya, pasti semua orang, ya, ingin selalu mengetahui tentang kebenaran Yesus Kristus. Makanya ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut, ya, karena ini bicara tentang yang sesungguhnya yang dihadapi, ya. Makanya kita terus membicarakan ini, tidak boleh takut tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman, ya. Bicara kebenaran itu adalah bicara Yesus Kristus, bicara penguasaan diri adalah bicara tentang buah-buah roh, bicara penghakiman, hakim yang agung adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi tetaplah kita terus memberitakan tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman dengan hati yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Amin. Mari kita satu berdoa. Bapa surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik kami. Kami mau belajar tentang kisah Paulus, walaupun dia didakwa dengan berbagai macam tuduhan yang tidak benar, yang dibohong-bohongi, bicara tentang fitnah. Kami bersyukur Tuhan, Paulus Tuhan tidak meresponinya dengan emosi, tapi dia tetap dengan segala kepenuhan Roh Kudus, kelembutan, menjawab dengan baik. Bahkan wali negeri Felix pun Tuhan ingin mengetahui tentang Yesus Kristus. Ajarkan kami Tuhan mempunyai otoritas dari Tuhan, karuniakan kami otoritas dari Tuhan, sehingga ketika kami berbicara tentang Tuhan Yesus, kerajaan surga, kerajaan Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang kebenaran, penghakiman dan penguasaan diri, kami benar-benar Tuhan mendapatkan mereka ini yang kami layani Tuhan, untuk terus Tuhan menanyakan tentang Tuhan Yesus Kristus, dan kami bisa memuridkan mereka. Urapi dan kabulkan itu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.